warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Di balik tumpukan beton yang berserakan, warga masih bertahan di tepi jurang. Anak-anak sekolah tetap memutar jalan demi menghindari tanah retak yang menganga. Sementara itu Dinas PUPR sibuk mengkaji bukan kegagalan proyek, tetapi cara terbaik menghindar dari pertanggungjawaban. Hari ini kami kembali ke lokasi, bukan untuk melihat puing, tetapi untuk mengejar pertanyaan yang dibiarkan menggantung. Apakah keadilan bagi rakyat juga ikut ambruk di bawah reruntuhan ini? Untuk itu pemirsa, tetap ikuti investigasi kita dan tetap ikuti pemberitaan kita. Di balik reruntuhan, tembok penguatan tebing senilai 2,7 miliar rupiah di Sungai Bahtongguran, tersembunyi kisah kelam tentang hukum yang dikhianati. Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021, dua regulasi, yang seharusnya menjadi penjaga nyawa dan kepercayaan publik, kini terkubur dalam kubangan ketidakpedulian. Sudah 1 bulan lebih, sejak tembok itu ambruk, tetapi jawaban resmi dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Kepala UPTD PUPR Pematang Siantar Syarifuddin Lubis hanyalah mantra birokrasi, masih dalam tahap kajian. Sementara itu, warga yang hidup di tepi jurang hanya bisa bertanya, di mana implementasi hukum yang menjamin keselamatan kami? Undang-Undang Jasa Konstruksi dengan tegas mengatur standar keamanan, keselamatan, dan akuntabilitas proyek infrastruktur. Namun, dalam kasus ambruknya tembok penguatan sungai di Pematang Siantar, undang-undang ini seperti pedang tumpul yang gagal menebas kelalaian. Pasal 59 ayat 1, setiap penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Namun, tembok yang ambruk ini justru menjadi bukti nyata pelanggaran standar tersebut. Material konstruksi yang digunakan diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis, sementara desain struktur tidak mampu menahan beban tanah. Pasal 60 ayat 2 dan 3, kegagalan bangunan harus dinilai oleh penilai ahli yang ditetapkan Menteri dalam waktu 30 hari kerja sejak laporan diterima. Nyatanya, hingga hari ke-30, penilai ahli yang diamanatkan undang-undang tidak kunjung muncul. Apakah Menteri sedang tidur, atau sengaja memejamkan mata? Sindir seorang warga dengan nada getir. Pasal 63, penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan mereka. Namun, CV Samsam, kontraktor proyek, menghilang bagai kabut pagi. Tidak ada klarifikasi, apalagi permintaan maaf. Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021, aturan yang dilindas proyek gagal. Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan jasa konstruksi. Tapi di proyek ini, permen itu seperti diinjak-injak. Pasal 4, Standar Pengadaan. Pengadaan jasa konstruksi harus dilakukan secara transparan, kompetitif, dan adil. Namun, dokumen kontrak proyek bernomor 603/1353/PT DPUPR PSKPA/8 tahun 2024, tertutup rapat untuk publik. Proses seleksi CV Samsam sebagai kontraktor dipertanyakan, terutama karena perusahaan ini tidak memiliki rekam jejak proyek sebesar 2,7 miliar rupiah. Ini seperti memilih dokter gigi untuk operasi jantung, kritik seorang insinyur independen. Pasal 12, pengawasan proyek, pengguna jasa wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Namun, warga menyatakan tidak pernah melihat inspektur atau tim pengawas dari Dinas PUPR datang ke lokasi. Mereka hanya datang saat seremonial, lalu menghilang, ujar Boru Manik, warga setempat. Pasal 22, sanksi, penyedia jasa yang melanggar ketentuan kontrak dikenai sanksi administratif hingga pembatalan kontrak. Nyatanya, hingga kini, tidak ada sanksi yang diberikan kepada CV Samsam. Proyek ini hanya menjadi bukti bahwa aturan tertulis tak lebih dari ilusi. Sudah 1 bulan lebih berlalu sejak tembok itu ambruk. Namun, Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara masih berkutat dengan kajian yang tak berujung. Padahal,
Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 60, secara tegas mewajibkan penunjukan penilai ahli dalam 30 hari kerja. Ini bukan kajian, ini skenario untuk mengulur waktu. Mereka sedang menghapus jejak, tegas seorang pegiat anti korupsi yang enggan disebutkan namanya. Material ambruk masih berserakan, sungai terancam tersumbat, dan rumah warga di bibir tebing semakin rapuh. Apakah mereka sedang mengkaji cara terbaik untuk mengubur kasus ini? Tanya seorang warga dengan nada sarkastik. Pantauan lapangan menunjukkan, material ambruk yang menutupi sungai Bahtongguran mulai membusuk. Tanah basah akibat hujan mingguan membuat lereng semakin labil. Jika musim hujan datang, ini akan jadi kuburan massal, ujar Jenny Marbon, ketua RT setempat, sambil menunjuk tumpukan puing yang menggunung. Di balik reruntuhan tembok penguatan sungai, tersembunyi reruntuhan lain yang lebih mengerikan, yaitu reruntuhan hukum dan kepercayaan. Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2021 mungkin tertulis rapi di atas kertas, tetapi di pematang siantar, aturan itu hanya menjadi epitaf bagi keadilan yang dikubur hidup-hidup. Pertanyaan terakhir menggantung di udara lembab yang berbau tanah longsor. Akankah kajian ini berakhir saat banjir datang, atau justru menjadi nisan bagi harapan warga yang terdampar di tepi jurang? Kami sudah lelah menunggu. Hukum hanya untuk mereka yang punya kuasa, bisik seorang warga, suaranya parau, matanya kosong menatap reruntuhan yang menjadi simbol kegagalan negara. Dari kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan, Mona Lisa TV melaporkan.